Oke, lanjut. Di depan kita ini ada mesin Cina ya, yang seperti biasa kita gunakan untuk media, untuk belajar. Oke, di mesin Cina ini seperti mesin-mesin yang lain ya, mesin TV tabung itu semuanya ya hampir sama seperti ini. Oke, untuk pembahasan berikutnya saya akan jelaskan bagaimana proses TV mati, terus cara penanganannya seperti apa. Oke, sekarang saya akan jelaskan kalau TV mati itu biasanya disebabkan oleh dari power supply yang bermasalah atau dari power supply luar yang ada atau short di bagian luar gitu. Kalau power supply yang bermasalah itu tepatnya di sini. Ini adalah power supply atau PSU atau regulator ya. Yang ada garisnya ini, di dalam ini adalah power supply. Itu kalau bermasalah itu biasanya mati total atau short di bagian luar ya. Contohnya kalau misalnya playbacknya short, playbacknya rusak, playback itu seperti ini, ininya rusak dan short, itu pasti tegangannya nggak keluar semuanya, nggak cuma satu tapi semuanya juga mati, atau TV terindikasi mati total, atau horizontalnya ini short, transistor horizontal yang ada di sini ini short atau mati, itu juga menyebabkan mati total. Lalu langkah penanganannya seperti apa? Langkah penanganannya yang pertama biasa saya lakukan adalah mencabut B+. Mencabut B+. B+ itu tempatnya di mana? Tempatnya itu B+ itu tempatnya ada di sini. Pasti ada elko 160 volt. Kita perhatikan. Ini 160 volt, 100 mikro ya di sini. Kalau voltnya nggak kelihatan ya, yang pasti 100 mikro, 160 volt di sini. 160 volt, 100 mikro. Nah, ini kakinya di sini. Kita cari kaki plusnya. Kaki plusnya pasti menuju ke playback. Ini kaki plusnya di sini, larinya ke sini, ada resistor ke sini, pasti ke playback ini ya. Berarti B plusnya di sini. Ini kita cabut sampai benar-benar tidak terhubung. Setelah itu kita cek kembali di B plusnya ini ada tegangan apa tidak. Kalau di sini tidak ada tegangan alias masih short, pasti yang lain juga nggak ada tegangan semua. Itu jadi yang jadi parameter untuk kerusakan di luar atau di bagian dalam regulator ini atau power supply ini itu adalah B+ ya, atau tegangan 115 volt, atau di elko 160 volt 100 mikro ini ya. Kalian bisa perhatikan pasti TV tabung itu semua ada elko ini 160 volt 100 mikro. Itu seperti itu, atau biasanya 47 mikro. Biasanya kalau 47 mikro itu ada dua elkonya ya, ini cukup satu aja. Cukup dicabut dulu B plusnya yang di sini. Kita cek lagi ada tegangan atau tidak. Kalau misalnya dicabut B plusnya ini tidak ada tegangan, berarti kerusakan pure dari sini ya. Jadi kerusakan 100% dari power supply ya. Jika ternyata ini dilepas ini terdapat tegangan, kita cabut saja di transistor horizontal ini. Transistor horizontal ini kita cabut apakah masih short atau tidak. Kalau misalnya masih short berarti playback ini bermasalah ya, bisa juga playback ini short gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau transistor horizontal ini jebol, ini tidak ada masalah lain ya, pasti ada masalah yang lain. Kenapa dia bisa jebol? Kita cari dulu permasalahannya. Apakah kapasitor yang di sini ini normal atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, apakah defleksinya normal? Nah, itu ya, defleksi itu di mana? Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya, defleksi itu yang mana gitu ya. Lalu langkah selanjutnya, jika
ternyata yang rusak itu di bagian power supply, tinggal kita urut saja apakah yang dari tegangan PLN 220 ini larinya ke sekring ini ada apa enggak, atau kalau misalnya langsung kita tuju ke elko nya, ini ada elko 400 volt, ini kita cek apakah ada tegangannya atau tidak, kan gitu. Kalau tidak ada berarti permasalahannya sebelumnya, berarti permasalahannya jalur sebelumnya ya, mungkin dari kapasitornya atau mungkin dari sekringnya yang putus atau yang lain-lain bisa. Lalu bagaimana kalau di elko ini sudah ada tegangan? Berarti permasalahannya di sini ya. Kita cekin, kalau misalnya belum berpengalaman atau untuk pemula, kita sarankan dicek aja satu-satu ya. Cekin aja satu-satu pakai avometer seperti ini bisa gitu. Kita cekin satu-satu, cuman berapa ini alatnya kan cuman sedikit, dicek satu saja nanti ketemu sendiri apanya yang bermasalah. Kalau tidak ada yang bermasalah ya tidak mungkin kan, kalau misalnya mati tidak ada masalah, pasti ada masalahnya. Saya dulu begitu ya cara belajarnya. Kalau misalnya nggak tahu cara ngurutnya, langsung aja cek satu-satu aja semuanya, karena ya alatnya cuman dikit ya, cuman segini-gini aja tuh, adanya cuman itu aja. Dicek satu-satu pun nggak perlu waktu lama untuk menyelesaikannya, dan pasti bisa selesai. Oke, untuk permasalahan TV mati sudah paham ya. Kalau belum paham silahkan tinggalkan komentar, kalian bisa tanyakan apa yang ingin kalian ketahui mengenai servis TV dan belajar elektronik yang lainnya. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian saja, singkat saja ya. Untuk video ini singkat saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat teknisi.